lava pijar arah semburan lava menuju ke arah timur tenggara. Inilah semburan lava pijar yang terjadi pada dini hari tadi. Semburan lava terjadi sebanyak 7 kali dengan jarak luncur sejauh 3,5 km. Guguran ini lebih jauh dari guguran sebelumnya yang hanya mencapai 2,5 km. Tim pemantau Sinabung menyatakan adanya potensi letusan yang lebih besar seperti yang terjadi pada tahun 2010. Sepekan terakhir ini, Gunung Sinabung mencapai aktivitas tertingginya. Semburan awan panas dan guguran material makin sering terjadi. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung bersama Marini Sayuti di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Marini, dari pemantauan Anda dalam sepekan terakhir ini, apa dampak yang paling dirasakan warga? Ya, awan panas guguran yang terjadi sejak sepekan terakhir ini memang intensitasnya cukup tinggi, Eva dan Gilang, sehingga paparan abu vulkanis juga kini meluas bukan hanya di wilayah sektoral selatan dan tenggara seperti yang dihimbau oleh PVMBG, namun kini juga sudah paparannya sudah meluas hingga ke wilayah timur tenggara. Dan paparan abu vulkanis atau hujan abu ini sudah dirasakan hampir di seluruh desa yang berada di sekitar kaki Gunung Sinabung. Lava pijar yang terpantau pun jarak luncurnya mencapai radius 3,5 km ke arah timur dan tenggara. Ada 2 desa yang kami pantau, Eva dan Gilang, yaitu yang berada di zona merah, yaitu 2 desa, Desa Simacem dan Desa Bekerah yang radiusnya hanya 2,5 km dari puncak Gunung Sinabung. Sejak 2013 lalu, ada 809 jiwa dari 2 desa ini memang sudah dievakuasi ke posko pengungsian, dan sejak itu desa ini juga sudah ditinggalkan karena baik infrastruktur maupun fasilitas sarana dan prasarana lain juga sudah rusak akibat hujan abu yang terus mengguyur 2 desa ini. Dan ini juga 2 desa ini juga sudah tidak dapat ditinggali lagi oleh warga karena selain itu juga lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencarian warga dan juga warga di sana menopang hidup dari perkebunan mereka ini sudah rusak akibat paparan abu vulkanis. Dan untuk itu saat ini warga dari Desa Simacem dan Bekerah berada di posko pengungsian dan menunggu untuk ditempatkan di hunian sementara yang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Karo. Ya, Eva dan Gilang, dapat saya jelaskan di sini bahwa 2 desa, yaitu Desa Simacem dan Desa Bekerah, berada di zona merah. Ini radiusnya hanya 2,5 km dan ini merupakan puncak kawah Gunung Sinabung. Radiusnya memang sangat dekat, Eva dan Gilang. Untuk itu 2 desa ini juga memang sudah punah, begitu bisa dapat dikatakan sudah punah karena paparan abu vulkanis yang mengguyur 2 desa ini cukup sering intensitasnya, sehingga warga juga sejak 2013, sejak erupsi yang cukup besar pada 2013 lalu, warga sudah mengungsi karena sangat berbahaya baik bagi kesehatan dan juga paparan abu vulkanisnya sudah merusak perkebunan warga. Oke. Ya, Marini, warga sekitar Gilang. Iya, Marini, warga sekitar bermata pencaharian sebagai petani. Lalu apa dampak semburan Sinabung pada lahan pertanian warga? Iya, Eva, yang paling dampak abu vulkanis yang paling berdampak ini memang pada sektor perkebunan, karena memang hampir 100% warga di sekitar kaki Gunung Sinabung adalah sebagai petani, sehingga pasca abu vulkanis yang mengguyur perkebunan mereka ini tidak lagi dapat diolah dan ditinggalkan oleh warga di sekitar Gunung Sinabung. Berikut liputan selengkapnya. Para petani stroberi di Desa Tongkoh, Kabupaten Karo, mulai resah dan terancam gagal panen akibat hujan debu vulkanik. Abu vulkanik ini bisa mencapai ketebalan hingga 2 cm. Tebalnya abu vulkanik ini menyebabkan tanaman stroberi milik petani terkontaminasi panasnya abu. Buah-buah stroberi yang terpapar abu vulkanik menjadi layu dan rusak, bahkan busuk. Para petani pun tidak bisa melakukan panen.
Per minggunya para petani menanggung kerugian hingga 5 juta rupiah. Sementara itu di salah satu desa yang sudah diselimuti abu vulkanik, aktivitas jual beli warga masih terjadi meski omset dagangan mereka menurun. Aktivitas di desa Namantran yang berada di radius 5,5 km dari lereng Gunung Sinabung juga masih tetap berjalan seperti biasa. Warga belum diinstruksikan untuk mengungsi, namun paparan debu vulkanik hampir setiap hari mereka rasakan. Salah seorang pedagang yang masih bertahan di lokasi tersebut, Ali Tarigan, adalah salah satu pedagang yang warungnya diselimuti debu. Selain berbahaya, debu vulkanik juga menyebabkan kerusakan pada bagian kiosnya, seperti pada bagian seng dan pintu. Meski demikian, ia tetap bertahan dan melayani warga sekitar untuk berbelanja. Salah satu warga-warga yang hari-hari sini dia upahan, nggak ada lagi upahannya, nggak ada kerjaannya lagi sekarang sini. Sehingga omset penjualan pun jelas menurun lah, kurang lebih 50%. Sejak aktivitas Gunung Sinabung terus meningkat, daya jual warga sangat drastis menurun, bahkan mereka terpaksa menutup warungnya lebih awal. Meski berharap bisa terus berjualan, para pedagang ini mengatakan akan tetap patuh bila diminta untuk meninggalkan desanya, meskipun dengan resiko kehilangan mata pencaharian. Tim Liputan Metro TV. Eva. Baiklah, Marini Sayuti melaporkan langsung dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkap jika Kamis kemarin pemerintah telah menandatangani peraturan presiden atau Perpres terkait pembayaran dana talangan ganti rugi korban Lapindo. 9 tahun warga korban lumpur Lapindo menunggu tuntasnya persoalan ganti rugi yang belum diterimanya dan akhirnya mereka akan menerima dana tersebut yang rencananya akan dilakukan hari ini. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Firda Siswoyo di Sidoarjo, Jawa Timur. Firda, apakah warga sudah mulai menerima ganti rugi sesuai dengan yang dijadwalkan pemerintah? Ya, hingga saat ini belum ada satupun warga korban lumpur Lapindo yang menerima ganti rugi dari pemerintah yang dijanjikan oleh pemerintah pada 26 Juni 2015 hari ini, Jumat. Meski Perpres telah ditandatangani, namun warga korban lumpur Lapindo di dalam peta area terdampak ini belum mengetahui secara pasti apakah pencairan dana ganti rugi sesuai dengan jadwal atau akan ditunda kembali. Namun sosialisasi tentang pembayaran ganti rugi kepada perwakilan korban lumpur Lapindo dari 3 kecamatan yang terkena dampak, yaitu Porong, Tanggulangin, dan Jabon, sudah dilakukan sejak hari Rabu lalu oleh BPLS maupun pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak kurang lebih 3.400 berkas senilai 781 miliar inilah sisa ganti rugi yang harus dibayarkan atau yang akan ditalangi oleh APBN oleh pemerintah yang seharusnya menjadi tanggung jawab oleh PT Minara Lapindo Jaya. Eva. Ya, Firda, lalu apa tanggapan warga terkait dengan rencana pembayaran ganti rugi ini? Untuk mengetahui bagaimana respon warga terkait dengan pencairan ganti rugi ini, saya sudah bersama dengan Bapak Sutrisno yang merupakan salah seorang warga korban lumpur Lapindo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, Bapak, ini pembayaran sudah dekat waktunya, tapi masih ada kendala. Sampai hari ini pencairan belum juga dilakukan. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Kalau menurut saya sangat bergembira sekali adanya pemerintahan baru ini. Jokowi JK adalah kita, ini yang saya harapkan. Ya inilah namanya negara harus hadir. Akan tetapi walaupun belum menerima sama sekali, tetapi sudah disosialisasi di tiap kecamatan, intinya harus membawa surat, yaitu termasuk kopian KTP dan kopian KK dan rekening buku tabungan yang masih aktif. Nah, setelah itu nanti dikumpulkan kepada tiap desa, terus dikirim kepada kecamatan, terus dikirim kepada pemerintah daerah, pendopo kabupaten. Setelah itu dipelajari validasinya itu seret sampai 1 minggu baru cair, dikirim ke Jakarta. Berarti dari hasil proses sosialisasi kemarin sudah ditentukan kapan waktu pencairan dana ini hingga sampai? Sudah dimulai. Hari ini sudah dimulai, termasuk desa saya Kedomulunnya banyak warga yang antusias mengumpulkan data itu yang diminta oleh pihak terkait termasuk BPLS. Nah, akan tetapi harapan ini yang diharapkan oleh korban Lapindo sangat gembira sekali. Karena apa? Momen-momennya ini 9 tahun, apalagi ini waktu bulan suci Ramadan. Harapan saya harus dicepat. Kemarin saya ngumpul di itu Kecamatan Porong, katanya
datanya itu nanti perkiraan itu 200, jangan 200, kalau bisa 500 enggak apa-apa, lebih cepat lebih bagus. Harapan warga seperti walaupun ini belum menerima sama sekali, antusiasnya warga, rasa terima kasih adanya pemerintah Pak Jokowi JK adalah kita ini sangat bergembira sekali, Mbak. Oke, apakah dijelaskan juga Pak siapa juru bayar nantinya? Kalau juru bayar jelas ini adalah uang negara termasuk pemerintahan adalah BPLS. Tetapi yang hadir nanti ada pihak PT Mineral Indonesia juga hadir, ada kepolisian juga ada, termasuk BPLS. Lengkap, Mbak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Semoga memang pencairan atau pembayaran sisa ganti rugi ini segera sampai ke tangan warga. Terima kasih. Ya, memang warga korban lumpur Lapindo saat ini masih tetap menunggu pencairan atau pembayaran sisa ganti rugi yang telah mereka nanti 9 tahun. Demikian informasi dari Sidoarjo, kami akan mengabarkan lebih lanjut kembali ke Anda. Baik Firda, terima kasih untuk laporan Anda. Firda Siswoyo melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo BPLS sudah mulai melakukan sosialisasi tata cara pembayaran uang ganti rugi kepada warga korban lumpur Lapindo di dalam peta real terdampak. Meskipun demikian, uang ganti rugi baru bisa dicairkan apabila peraturan Presiden keluar dan sudah ada perjanjian dengan pihak PT Minarak Lapindo Jaya. Warga korban lumpur Lapindo mulai mendapat sosialisasi tahapan pembayaran pencairan dana ganti rugi. Salah satu lokasi sosialisasi adalah di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sosialisasi kepada warga ini dihadiri BPLS, Pansus Lumpur, DPRD Sidoarjo, Camat dan Kapolsek Porong, Kabupaten Sidoarjo. Dalam sosialisasi ini warga mendapatkan penjelasan tentang tahapan serta tata cara pembayaran ganti rugi. Sehingga warga memahami persyaratan apa saja yang diperlukan untuk memperoleh uang ganti rugi tersebut. Ini kami awali dengan asumsi bahwa peraturan Presiden di Jakarta nantinya akan ditandatangani segera oleh Presiden. Sekali lagi ini dalam rangka untuk mempercepat proses validasi data sambil menunggu peraturan Presiden ini datang. Pencairan uang ganti rugi ini sendiri masih harus menunggu keluarnya peraturan Presiden dan perjanjian dengan PT Minarak Lapindo Jaya. Setelah sosialisasi kepada warga Kecamatan Porong, sosialisasi akan dilanjutkan kepada warga Kecamatan Jambon dan warga Kecamatan Tanggulangin. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Heri Susetyo, Metro TV.